Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi ini kita kembali belajar bahasa Indonesia masih secara online dengan materi pokok teks cerita sejarah. KD 3.3 mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita lisan atau tulis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian dapat mengidentifikasi isi dan struktur teks cerita sejarah, menyusun simpulan nilai-nilai teks cerita sejarah, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang bernilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah: 1. Disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kedua, bentuk teks cerita ulang atau rekon. Ketiga, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isi dari teks cerita sejarah berupa fakta. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis teks cerita sejarah ada 2. 1. Teks cerita sejarah fiksi. Adapun jenis teks cerita sejarah fiksi ini mencakup antara lain novel, cerpen, legenda, dan roman. Jenis teks cerita sejarah yang kedua yaitu non-fiksi. Yang termasuk ke dalam non-fiksi adalah 1. Biografi, yaitu tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi adalah kisah hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ketiga, cerita perjalanan, yakni teks cerita yang menceritakan perihal perjalanan. Sedangkan yang keempat adalah catatan sejarah, yaitu teks yang menceritakan fakta atau perihal masa lalu yang bernilai sejarah. Baiklah anak-anak, sekarang kita mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dalam hal ini novel sejarah memiliki struktur antara lain: yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. 3. Menuju konflik. 4. Komplikasi. 5. Penyelesaian. 6. Koda. Struktur teks novel sejarah yang pertama, pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi tokohnya. 3. Menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Struktur yang keempat yaitu komplikasi yang disebut juga dengan klimaks. Pada bagian ini yaitu bagian cerita paling besar dan mendebarkan, dan juga ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah kemudian ia berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal.
Struktur yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Pada bagian ini penjelasan atau penilaian tentang sikap maupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Baiklah anak-anak, untuk lebih paham tentang struktur teks novel sejarah, kamu perhatikan contoh analisis struktur novel sejarah Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. 1. Bagian orientasi. Pada bagian awal itu orientasi, berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Jadi bagian orientasi ini masanya yaitu masa Kerajaan Majapahit. Situasinya sedih. Berikutnya, pengungkapan peristiwa. Karena pada bagian ini penulis menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kematian sang raja inilah yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam cerita selanjutnya. Di sini tokoh utamanya yaitu Gajah Mada mulai menghadapi banyak persoalan. Paragraf selanjutnya, dua pewaris yang masing-masing berwajah cantik itu memang bersih, tetapi apa yang terlihat tidak sesederhana yang tampak. Pancaksara bahkan melihat persaingan amat tajam bakal terjadi, terutama riuhnya barisan orang-orang di belakang Kudamerta dan barisan orang-orang di belakang Cakradara. Bagaimana dengan yang bersangkutan? Kudamerta dan Cakradara karena beristrikan ratu pewaris tahta, tidak ubahnya ikut numpang mewarisi tahta itu sendiri. Paragraf tersebut merupakan struktur menuju konflik. Karena pada paragraf tersebut terlihat jelas peristiwa yang diungkapkan pada bagian ini merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan dalam novel tersebut. Struktur selanjutnya, puncak konflik atau klimaks. Perhatikan kutipan novel sejarah tersebut. Pada bagian ini banyak peristiwa besar yang terjadi yang menyebabkan permasalahan menjadi sangat rumit, yaitu pembunuhan demi pembunuhan yang terus terjadi, tetapi pelakunya belum terungkap. Maka bagian ini disebut puncak masalah atau klimaks. Baiklah anak-anak, perhatikan paragraf selanjutnya. Mulai dari balai prajurit ramai sekali dan seterusnya. Ini adalah bagian dari resolusi. Pada bagian ini, Gajah Mada sebagai tokoh utama menyelesaikan permasalahan atau konflik di Kerajaan Majapahit tersebut dengan menangkap semua pelaku kerusuhan. Maka ini adalah bagian penyelesaian dari sebuah cerita yang disebut dengan resolusi. Struktur berikutnya yaitu koda terdapat pada paragraf terakhir dari kutipan novel sejarah dengan kalimat penutup, sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai struktur novel sejarah. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.